Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Mungkin cara ini sering dilakukan oleh beberapa orang yang mengalami patah hati. Sally adalah seorang gadis yang berusia sekitar 23 tahun. Dia bekerja di sebuah pabrik pembuatan makanan ringan yang ada di perkotaan. Dia merantau sejak 1 tahun yang lalu. Sally sebelumnya di kampung bersama orang tuanya. Sebelumnya ia hanya menganggur di rumah dan hanya membantu ibunya yang berjualan warung makan di rumahnya. Saat itu, Sally sudah berpacaran dengan Raka. Raka ini pacarnya Sally dari desa lain yang ada di kampungnya. Sally punya sahabat yang bernama Raya. Dia bersahabat sejak kecil di kampung itu. Kala itu, Sally merantau ke kota bersama dengan Raya. Tetapi Raya tidak ngekos bersama dengan Sally karena memang tempat kerja mereka berbeda. Beberapa bulan kemudian, Raka pacar Sally menghampiri Sally ke kota. Katanya sih juga mau cari kerja di kota. Raka ngekos dengan Sally karena Raka pengangguran dan tidak punya uang untuk ngekos sendiri. Raka tinggal di kampung bersama dengan ibunya dan juga kakaknya. Ayahnya Raka sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, namun Raka belum pernah mendapat panggilan kerja waktu di kampung. Maka dari itu, Raka memutuskan untuk menyusul Sally ke kota. Singkat cerita, hari ini Raka pertama kalinya untuk mencari pekerjaan di kota. Raka dan Sally bangun lebih awal karena mereka berdua bersiap-siap untuk kegiatannya masing-masing. Raka mempersiapkan bekas lamaran untuk mendaftar pekerjaan, sedangkan Sally bersiap untuk berangkat bekerja. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu sarapan yang sebelumnya dibeli Sally di tetangga samping kosnya. Sally dan Raka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun. Dulu waktu sekolah, Raka selalu bersikeras untuk mendapatkan hatinya Sally. Namun Sally selalu menolak Raka dan menghindari Raka karena Sally tahu Raka itu di sekolahnya terkenal playboy atau sering gonta-ganti cewek. Mereka berdua kebetulan satu sekolahan. Kadang saat pulang sekolah, Raka sudah menunggu Sally di depan sekolah untuk pulang bersama. Tapi Sally selalu menghindari Raka. Namun itu semua tidak membuat Raka menyerah. Dia mencari cara lain dengan meminta bantuan kepada Raya untuk bisa lebih dekat dengan Sally. Hingga Raya pun membantu Raka untuk mendapatkan hatinya Sally. Meskipun sudah lulus sekolah, tapi tidak mengurungkan niatnya Raka untuk mendapatkan Sally. Beberapa tahun Raya membantu Raka untuk mendapatkan hatinya Sally. Akhirnya tidak sia-sia, Sally pun mau membukakan hatinya untuk Raka. Dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan saat setelah lulus sekolah. Tepatnya sudah kurang lebih 4 tahun mereka lulus dari sekolah. Saat itu Raka sudah bekerja selama 1 tahun karena sistem perusahaan dia bekerja itu sistem kontrak. Sedangkan Sally selama lulus sekolah dia belum mendapatkan pekerjaan. Hingga pada akhirnya sekarang baru mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai sarapan, Sally dan Raka pun bersiap untuk segera berangkat karena takut terlambat. Mereka berdua berboncengan berangkat dengan menggunakan motornya Sally yang dibawa dari kampung. Karena tempat kerjanya Sally jaraknya lumayan jauh dari kosannya. Sebelum pergi ke perusahaan yang akan didatangi oleh Raka, dia mengantar Sally terlebih dahulu ke dalam pabriknya. Jalanan di kota setiap paginya selalu macet dengan polusi kendaraan yang tercemar di pagi hari. Untungnya Sally dan Raka naik motor jadi lebih mudah untuk menyalip saat macet terjadi. Karena kalau menggunakan angkutan umum, pasti mereka akan terlambat. Dan setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di pabriknya Sally. Sally melepaskan helm yang masih menempel di kepala dan kemudian berpamitan dengan pujaan hatinya. "Aku masuk ke dalam dulu ya, kamu hati-hati di jalan, semoga lancar ya, semangat," ucap Sally. "Iya, kamu juga semangat ya," jawab Raka. Mereka saling tatap dan menebar senyumnya yang manis. Sally bergegas masuk ke dalam pabriknya dan Raka segera pergi untuk melamar pekerjaan. Raka sudah berpakaian rapi dengan menggunakan kemeja berwarna putih dan celana hitam serta bersepatu.
Tak lupa dia membawa tas ransel yang di dalamnya sudah terdapat berkas-berkas untuk melamar pekerjaan. Singkat cerita, Raka pulang lebih awal di kosannya Sally karena dia hanya meletakkan berkas lamarannya saja. Dan hari pun mulai sore, dia mendapat telepon dari Sally. "Halo Raka." "Iya, kenapa Sel?" "Cepat jemput aku udah keluar pabrik nih," ucap Sally. Iya, bentar tunggu. 10 menit lagi aku akan sampai." Raka yang sedari tadi sedang rebahan langsung terbangun dan bersiap-siap untuk menjemput Sally. Namun sialnya di tengah jalan dia terjebak macet, membuat Raka sedikit terlambat untuk sampai di pabrik Sally. Ternyata ada kecelakaan di jalan depan yang dia lewati. Dan setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Raka pun sampai juga di tempat Sally. Terlihat Sally sedang duduk sendirian di depan halte pabrik karena telah menunggu Raka lama. Pabriknya juga sudah lumayan sepi, sebagian karyawan sudah pulang sejak tadi. "Maaf ya Sel, aku terlambat, tadi macet." "Macet kenapa memangnya?" "Tadi ada kecelakaan di jalan." Namun Sally masih memasang wajah cemberut kepada Raka karena dia kesal sudah menunggu Raka lama sekali. Raka mulai menghidupkan motornya dan memakaikan helm untuk Sally. Sally pun duduk di belakang dengan mulut terkunci tanpa bicara sepatah kata pun. "Sel, kamu lapar nggak? Ayo makan," ajak Raka. Namun Sally tidak menjawab pertanyaan dari Raka. Sampai pada akhirnya Raka menghentikan motornya di taman pinggir jalan. "Sel, udah dong gak usah marah-marah gitu. Ayo makan, kamu maunya makan apa?" tanya Raka. "Bakso aja deh." "Nah gitu dong jawab, jangan diem aja," kata Raka. Mereka pun turun dari motor dan memesan bakso yang ada di taman. "Mas, pesan baksonya 2 porsi ya sama es teh manisnya 2. "Iya mas, silakan ditunggu dulu, nanti saya antar," jawab si penjual bakso. Raka dan Sally pun mencari bangku yang masih kosong. Mereka duduk di bangku yang menghadap ke arah danau yang tepat di pinggir taman, karena memang taman itu bersampingan dengan danau. Banyak orang-orang yang nongkrong di taman itu saat sore hari, bahkan ada juga yang sampai malam, karena pemandangan taman disertai dengan danau itu sangat indah dilihat dengan mata. Pancaran sinar matahari yang memancar di dalam danau sangat indah sekali ketika dilihat saat senja di sore hari. "Oh iya, tadi gimana kerjaan kamu?" tanya Raka. "Alhamdulillah lancar. Kamu sendiri gimana tadi siang?" tanya Sally. "Aku tadi cuma meletakin berkas saja di beberapa perusahaan." "Lah terus belum ada psikotes?" "Belum, kan belum tahu nanti aku dipanggil atau tidak. Kalau dipanggil ya aku baru psikotes." Beberapa saat kemudian bakso pesanan mereka pun datang dan masih mengumpulkan asap. Segera keduanya pun menyantap semangkuk bakso dengan ditemani pemandangan danau yang indah. Hari pun mulai petang, suara azan maghrib mulai bergema di seluruh musola. Mereka berdua masih tetap stay di taman padahal belum mandi. Dan setelah maghrib mereka baru berniat untuk pulang. "Ayo pulang, aku udah gak betah nih, pengen segera mandi," ucap Sally. Raka dan Sally membayar baksonya terlebih dahulu. Dan sesampainya di kosan, Sally langsung pergi ke kamar mandi karena tubuhnya sudah lengket setelah seharian bekerja. Sedangkan Raka, dia sudah mandi tadi sore sebelum dia menjemput Sally. Raka merebahkan tubuhnya di kasur dengan memainkan ponselnya. Hari pun mulai malam, mereka berdua menonton televisi bersama di dalam kosan itu. Saat sedang menonton televisi, terdengar ada suara yang mengetuk pintu. Sally yang pertama kali membukakan pintu kosannya itu. Namun saat pintunya dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan kosannya. Dia mencium ada bau anjir darah dan bau kemenyan di depan kosannya, membuat tubuh Sally seketika merinding, apalagi malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sally sudah celingukan mencari ke sana kemari, akan tetapi tidak ada siapapun di sana, apalagi depan kosannya itu adalah sebuah makam. Karena takut, Sally pun segera menutup kembali pintunya dan menguncinya dengan rapat. Dia kembali lagi masuk ke dalam untuk menonton televisi yang menyiarkan hiburan. "Siapa Sel?" tanya Raka. "Tidak ada siapa-siapa, padahal tadi ada yang ngetuk pintu. Kamu dengar sendiri kan tadi?" tanya Sally. "Ih, serem banget. Udahlah kita tidur aja, aku takut," jawab Raka.
Mereka tidur berdua. Di kosannya ini terdapat 2 kamar dan juga ruang tamu, serta dapur dan juga kamar mandi. Kosannya berbentuk seperti rumah karena terdapat 2 kamar. Sally tidur di kamar pertama dari ruang tamu, sedangkan Raka tidur di kamar yang kedua. Raka mematikan televisinya dan masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Saat Sally merebahkan tubuhnya di kasur, tiba-tiba brah, pintu jendelanya tertutup dengan sendiri. Jendela memang saat itu belum ditutup. Dengan malas Sally pun bangun dari kasur dan menghampiri ke arah jendela. Padahal sedari tadi Sally tidak merasakan ada angin kencang yang lewat di sana. Mengingat malam Jumat Kliwon, Sally pun kembali takut dan merinding. Dia pun segera menutup jendelanya kembali dan balik ke kasur. Sally menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Singkat cerita, keesokan paginya tubuhnya terasa tidak enak badan, akan tetapi Sally tetap ngeyel untuk berangkat bekerja. Sally masih menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan keadaan menggigil. "Sel, kamu tidak usah berangkat dulu, masih sakit gini kok," ucap Raka. "Belikan aku obat saja, aku mau berangkat." Raka pergi ke warung untuk membelikan obat buat Sally serta membeli sarapan di dekat kosannya itu. Beberapa saat kemudian Raka pun datang dengan membawa obat dan sarapan. Sedangkan Sally, dia sedang mencuci wajahnya. Dia tidak mandi karena tubuhnya terasa dingin kalau terkena air. Wajahnya juga terlihat pucat dan lesu dan tidak memungkinkan untuk berangkat bekerja. "Ini Sel, sarapan dulu, terus minum obatnya." Sally sudah rapi menggunakan seragam kerjanya, lalu sarapan sedikit dan minum obat yang sudah dibelikan oleh Raka. "Kamu yakin mau tetap berangkat, Sel? Kalau kamu gak kuat jangan dipaksa ya. Kamu izin istirahat, nanti hubungi aku," tanya Raka. Sally menganggukkan kepala pertanda kalau dia mengiyakan pertanyaan dari Raka. Sally diantar oleh Raka ke tempat kerjanya. Dan pada saat bekerja, Sally merasakan pusing yang teramat pada kepalanya, yang membuat dirinya jatuh pingsan waktu bekerja. Teman-temannya pun ikut panik melihat Sally yang jatuh pingsan. Beberapa teman yang membantunya membawa Sally ke klinik pabrik. Wajahnya sangat memucat dan terasa lemas tak berdaya tubuhnya. Dia ditemani oleh partner kerjanya yang selalu bareng saat istirahat. Namanya Dwi. Dia mengolesi minyak kayu putih pada hidung Sally. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sally pun terbangun. Karena melihat Sally tidak berdaya dan wajahnya memucat, akhirnya atasannya menyuruh Sally untuk pulang saja untuk beristirahat. "Kau pulang saja ya Sel, gak apa-apa. Kalau sakit, tadinya tidak usah berangkat," ucap atasannya. Sally pun menganggukkan kepala. Sebelumnya dia mengabari Raka terlebih dahulu untuk minta dijemput. Raka pun cemas dengan keadaan Sally. Akhirnya dia datang ke pabrik Sally untuk menjemputnya. Sally dipapa oleh Dwi dari klinik menuju ke depan pabriknya karena Raka sudah menjemputnya di luar pabrik. Sesampainya di depan pabrik, Raka langsung menghampiri Sally yang dipapa oleh Dwi. "Sally, kamu pucat banget. Ayo cepat kita ke dokter," ucap Raka. Sally pun dibantu Raka menuju ke arah motornya yang Raka parkir di depan gerbang. Dia duduk di belakang jok motor dengan memeluk Raka erat karena takut jatuh nantinya. Raka mengendarai motor menuju ke rumah sakit terdekat dari tempat Sally bekerja. Dan sesampainya di rumah sakit, Sally diperiksa oleh dokter dengan menggunakan alat stetoskop pada dada dan perut. Setelah selesai diperiksa, kata dokter Sally menderita sakit tipes. Sally juga diminta oleh dokter untuk dirawat inap saja di rumah sakit. Namun karena keadaan biaya yang tidak memungkinkan, terpaksa Sally tidak dirawat di rumah sakit. Sally hanya diberikan obat saja. Dan sesampainya di kosan, Sally langsung istirahat di kamar. Sally mengabarkan kedua orang tuanya kalau dia sedang sakit. Malam harinya, sahabatnya yang bernama Raya itu datang ke kosan Sally untuk menjenguknya. "Assalamualaikum," ucap Raya. "Waalaikumsalam. Ayo Raya masuk," jawab Raka yang membukakan pintunya. Raya pun masuk ke dalam kamar Sally dengan membawa beberapa buah-buahan untuk Sally. "Ini Sel buat kamu, kamu cepat sembuh ya." Repot-repot segala Ray kamu." "Iya makasih ya." Raya pun duduk di samping Sally dengan sebuah kursi rias yang ada di kamarnya. "Kamu sakit apa Sel?" tanya Raya. "Tipes Ray, kamu kok tahu kalau aku sakit?" "Cepet sembuh ya." "Iya, tadi aku dikasih tahu Raka."
Mendengar jawaban Raya, Sally cukup kaget karena sejak kapan Raka punya nomor HP-nya. Sedangkan Raya sudah mengganti nomor HP-nya dan yang Sally tahu Raka tidak punya nomor HP sejak saat Raka dan Sally menjalin hubungan. Namun Sally tidak berpikir macam-macam kepada sahabat dan juga kekasihnya itu. Beberapa hari kemudian sakitnya Sally tidak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya kedua orang tuanya ini datang ke kosan Sally untuk menjenguk Sally. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, ucap Raka. Raka menjabat tangan kedua orang tuanya Sally yang baru saja datang dari kampung. Sally-nya mana nak Raka? Tanya ibunya Sally. Di kamar Bu, ayo masuk, jawab Raka. Kedua orang tuanya pun menuju ke kamar Sally. Terlihat Sally sedang terbaring di kasurnya dengan keadaan lunglai lemas tak berdaya. Sally, kamu sakit apa nak? Tanya ibunya. Tipes Bu. Sebenarnya dokter menyarankan untuk dirawat Bu, tapi karena tidak ada biaya untuk rawat inap jadi kami langsung pulang, timbal Raka. Ya Allah, kasihan sekali kamu nak. Kalau begitu kamu pulang dulu ke kampung saja ya, untuk dirawat di rumah sakit, ucap ibunya. Tapi kerjaan Sally gimana Bu? Sudah, tidak usah pikirkan masalah pekerjaan dulu. Yang penting kamu cepat sembuh dulu, timbal bapaknya. Singkat cerita, akhirnya Sally dibawa pulang oleh kedua orang tuanya ke kampung untuk dirawat di rumah sakit. Sedangkan Raka masih tetap di kosan Sally karena takut ada panggilan dadakan tentang lamaran kerjanya. Saat Sally pulang kampung, Raka di kota diam-diam selalu dengan Raya. Memang kosannya Raya cukup dekat dengan Sally, bahkan berdampingan. Raya dan Sally meskipun kosannya berdampingan, mereka jarang ketemu satu sama lain karena mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Akan tetapi selama ini ternyata Raka selalu bertemu dengan Raya waktu sore hari. Karena Raya memang pulang kerja lebih awal dari Sally, jadi Raka selalu mampir ke kosan Raya tanpa sepengetahuan Sally. Bahkan Raka mendapat nomor HP-nya Raya kembali ya saat dia main di kosannya Raya setiap hari. Sedangkan di tempat lain, Sally dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kampungnya. Dan sudah sekitar seminggu dia dirawat di rumah sakit, namun Sally belum kunjung sembuh juga, membuat kedua orang tuanya cemas dan khawatir dengan keadaan Sally. Sedangkan Sally selama ini tidak mau makan sehingga membuat tubuhnya semakin kurus. Omnya yang menjenguk Sally bisa merasakan ada kejanggalan pada tubuhnya Sally. Memang omnya memiliki indera keenam dan bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Mas, Sally ditempeli sosok hantu, ucap Om Rio kepada kakaknya, yakni bapak Sally. Maksudnya gimana? Ada sosok genderuwo yang menyukai tubuhnya Sally sehingga dia menempel pada tubuh Sally, terang Om Rio. Yang benar kamu, jawab bapak Sally yang tidak percaya. Ternyata yang membuat Sally sakit adalah sosok genderuwo yang suka dengannya. Sosok genderuwo itu menghasut Sally untuk tidak makan, tidak sholat sehingga kondisi tubuhnya melemah dan jatuh sakit. Genderuwo itu datang saat waktu malam Jumat Kliwon yang selalu mengganggu ke dalam kosan Sally dan membuat keesokan harinya Sally demam. Genderuwo itu sudah menempel di tubuhnya Sally selama berbulan-bulan saat Sally tinggal di kosan itu. Dia berasal dari makam depan kosannya. Terus gimana cara mengusirnya? Tanya bapak Sally. Om Rio tidak menjawab pertanyaan dari bapak. Dia langsung mempersiapkan dirinya untuk duduk di samping ranjang tidur Sally. Om Rio mulai membacakan ayat-ayat untuk mendoakan Sally dan mengusir sosok genderuwo itu. Dia membacakan doa di hadapan Sally sambil memegangi sebotol aqua. Dengan terus membacakan doa-doanya, tiba-tiba saja tubuh Sally memberontak. Dia kesurupan sosok genderuwo itu. Jangan ganggu aku, ucap sosok itu. Namun Om Rio tetap fokus untuk membacakan doa. Tubuh Sally terus memberontak seakan dia akan kabur dari ruangan itu. Sally kemudian dipegangi oleh kedua orang tuanya supaya tidak kabur. Beberapa menit setelah dibacakan doa, botol air minum itu diberikan kepada Sally untuk diminumnya. Sally pun segera meneguk air putih dengan perlahan. Sisanya Om Rio cipratkan kepada muka Sally. Dan alhamdulillah Sally sembuh kembali. Dia sudah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
Sally kembali lagi ke kota dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Dan sesampainya di kosan, Raka kaget melihat kedatangan Sally dan kedua orang tuanya. Saat itu Raka sedang berduaan di dalam kosan Sally, sehingga Raka mulai panik dan bingung harus menjawab apa kepada mereka. "Ngapain kalian berduaan di kosan aku?" tanya Sally. Tenang Sel, ini tidak seperti apa yang kamu lihat, ucap Raka. "Iya, aku kan cuma nanya aja," jawab Sally. Ternyata Sally tidak marah kepada keduanya, bapak ibunya pun tidak marah. Iya, aku bosan di kosan sendirian, jadi aku minta ditemenin Raya, apalagi kan ini hari libur, jadi Raya di rumah, jawab Raka beralasan. "Oh gitu, ya udah aku masuk ke dalam kamar dulu mau istirahat," kata Sally. Kedua orang tuanya pun langsung pulang ke kampung karena masih ada urusan di rumah. "Ya sudah, ibu papa pulang dulu ya Sel. Kamu hati-hati di sini. Jangan lupa beribadah supaya tidak diganggu lagi," ucap ibunya. "Iya bu, pak, makasih ya. Bapak ibu hati-hati di jalan." Raka mengantarkan kedua orang tua Sally ke depan rumahnya. "Kamu jagain Sally ya Raka," ucap ibu Sally. "Iya bu, pasti," jawab Raka dengan menjabat tangan ibu bapaknya. Sedangkan Raya menemani Sally di kamar. "Kamu sudah sembuh Sel?" tanya Raya. "Iya, alhamdulillah sudah Re." Raka tiba-tiba datang mengambil keduanya ke dalam kamar. "Sel, sebenarnya kamu kenapa?" tanya Raka. "Aku ditempeli sosok genderuwo di depan makam. Dia katanya suka sama aku." Mendengar ucapan Sally membuat Raya dan Raka terkejut. Singkat cerita, hari berikutnya Sally sudah mulai berangkat bekerja kembali karena merasa sudah sembuh. Dia juga tidak enak kepada atasan karena sudah izin selama seminggu lebih. "Kamu mau berangkat Sel?" tanya Raka. "Iyalah, karena aku udah lama tidak masuk kerja. Lagian juga aku sudah sembuh." "Ya sudah, nanti aku antar kamu ya." Sally menganggukkan kepala saat sedang menyantap makanan di pagi hari. Setelah selesai sarapan, Sally bersiap untuk segera berangkat ke pabrik. Rasa rindunya sudah seminggu lebih dia tidak bekerja. Dwi teman kerjanya terkejut melihat Sally sudah kembali berangkat bekerja. Sally, kamu udah sembuh?" tanya Dwi. "Iya sudah, aku kan kangen sama kamu," ucap Sally. "Syukurlah, aku juga kangen loh sama kamu. Aku gak ada temennya kalau istirahat," jawab Dwi. Sally menjawab dengan senyuman manisnya. Dia bersemangat sekali kerjanya karena ini pertama kalinya dia berangkat kerja setelah sakit. Akhir-akhir ini Sally merasa aneh kepada Raka dan Raya, apalagi sikap Raka yang mulai berubah kepada Sally. Entah mengapa, saat di kosan Raka jarang sekali berbincang dengan Sally, padahal biasanya selalu nonton TV bersama. Tetapi untuk sekarang, tidak, bahkan dia lebih sering di kamarnya dan sibuk dengan ponselnya. Sally sempat mendengar dari kamarnya kalau Raka sedang ketawa-tawa sendiri. Karena penasaran, Sally pun mengintip Raka dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Dia melihat kalau Raka sedang memegangi ponselnya dengan senyum-senyum, terkadang ketawa sendiri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Terdengar suara pintu digetuk dan Sally pun segera membuka pintu kosannya. Raya, tumben ada apa malam-malam kesini? Tanya Sally. "Iya Sel, aku gak bisa tidur jadi kesini, gak apa-apa kan?" ucap Raya. "Iya gak apa-apa, ayo masuk." Raka yang di kamar mendengar kedatangan Raya langsung keluar. Raya, ucapnya dengan senyuman kepada Raya. Namun Sally tidak terlalu menghiraukan senyuman yang diberikan kepada Raya. Mereka bertiga menonton televisi bersama dan makan cemilan ringan yang ada di kosan. Pernah saat Raya akan mengambil cemilan, tidak sengaja tangannya Raka juga ikut mau mengambil cemilan yang akan diambil. Sehingga dengan tidak sengaja tangan mereka pun bersentuhan. Dehem Sally. Keduanya terkejut lalu melepaskan pegangannya masing-masing. Suasananya pun seketika menjadi canggung dan hening karena mereka fokus sendiri-sendiri dengan ponsel masing-masing. Televisi yang harusnya ditonton, malah televisilah yang menonton mereka. Sally sudah merasa ngantuk, dia pun izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. "Aku masuk kamar dulu ya, udah ngantuk. Nanti kamu tidur aja di kamarku ya Ray," ucap Sally. Raya mengangguk mendengar ucapan Sally.
Sally langsung masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Sedangkan Raya dan Raka sedang berduaan di depan televisi. "Rak, nanti kalau Sally tahu hubungan kita gimana?" bisik Raya. "Udah, gak bakal tahu, kamu tenang aja," jawab Raka. Ternyata mereka berdua telah menjalin hubungan yang sudah lama dan tanpa sepengetahuan oleh Sally. Malam sudah larut, keduanya pun mulai mengantuk. Raya masuk ke dalam kamarnya Sally, sedangkan Raka masuk ke dalam kamarnya sendiri. Singkat cerita, Sally mendapati ponselnya Raka berada di ruang televisi saat Raka sedang mandi. Dia melihat ada pesan masuk dari Raya. Sally menengkupkan tangannya pada mulut seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Raya memanggil kata sayang kepada Raka. Dan tiba-tiba saja Raka pun sudah selesai mandi, padahal Sally belum sempat membaca seluruh pesan dari Raya. Namun Sally masih berpikir positif tentang sahabat dan juga kekasihnya itu. Sally berpikir mungkin mereka manggil kata sayang itu sebagai sahabat, karena mereka bertiga ini menjadi bersahabat saat Sally berpacaran. Dan memang karena dulunya Raya lah yang mencomblangkan keduanya. "Sel, kamu gak kerja?" tanya Raka. "Kamu ini gimana sih? Ini kan hari Minggu." "Oh iya ding, aku lupa." "Kamu mau kemana pagi-pagi gini udah mandi?" tanya Sally. Iya, aku mau izin sama kamu, boleh nggak?" "Izin apa?" "Jadi gini Ray, jadi Raya semalam minta aku untuk antar dia ke rumah temennya. Kan dia tidak ada motor, jadi aku mau pinjam motor kamu ya, boleh nggak?" "Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kenapa dia nggak minta antar sama aku aja? Biasanya juga sama aku," jawab Sally. "Kan kamu baru sembuh, jadi dia juga takut kalau nanti kamu kecapean terus sakit lagi," terang Raka. Entah kenapa Sally pun mempercayai Raka pergi dengan Raya begitu saja. Sekitar pukul 8 pagi, Raka pun langsung menjemput ke kosan si Raya. Padahal Raka telah berbohong kepada Sally. Sebenarnya dia tidak mengantarkan Raya ke rumah temannya, tetapi mereka berdua mau ketemuan di taman kota yang lokasinya cukup jauh dari kosan. Dan sesampainya di taman, mereka duduk di bangku yang menghadap ke arah jalan. Tiba-tiba ada penjual es krim lewat di depan taman mereka duduk. "Rak, ada es krim," ucap Raya. "Kenapa kamu mau es krim?" tanya Raka. Raya mengangguk. Raka pun menghentikan abang penjual es krim itu. Raka membeli es krim yang berbentuk kerucut warna coklat 2. "Ini es krimnya, Ray," ucap Raka. "Makasih ya, Rak." Singkat cerita, di lain hari, Sally yang waktu itu sehabis pulang bekerja dari pabrik, dia mendapati pacarnya sedang berduaan dengan cewek lain di kosannya. Saat sampai di teras kosan, dia mengenali sebuah sandal yang berada di sana. "Loh, sandal siapa ini? Kok sepertinya aku kenal?" ucapnya dalam diri. Terlihat pintu depan kosannya tertutup, namun ada sandalnya Raka dan juga sandal yang sangat Sally kenal. Karena penasaran, Sally pun langsung masuk ke dalam. Saat memasuki kosannya, dia mendengar ada seperti suara seorang yang sedang melakukan hubungan. Terdengar suara desahan dari dalam kamar. Pikirannya sudah kemana-mana, bahkan jantungnya terasa berdebar sangat kencang sekali. Suara itu terdengar dari dalam kamarnya Raka. Sally pun mendobrak pintu itu dengan sangat keras. Brak! Tak terasa tangisan Sally pun pecah saat melihat kekasihnya tidur bersama dengan sahabatnya sendiri. "Astagfirullah, apa yang kalian lakukan?" teriaknya dengan mulut bergetar. "Sally, aku bisa jelasin," ucap Raka yang terbata-bata. Sally yang tak kuasa melihat semua ini, dia langsung masuk ke dalam kamar dan menangis sekencang-kencangnya dengan ditutupi oleh bantal. Sedangkan Raka dan Raya bersiap untuk memakai pakaiannya kembali. "Sally, tolong bukain pintunya, Sel," teriak Raka dari depan. Namun Sally tidak menyaut apa yang dikatakan oleh Raka. "Rak, kok Sally pulang lebih awal ya? Padahal kan biasanya dia pulang sore," tanya Raya. "Iya, aku juga kaget," jawab Raka. Memang tadi saat kerja Sally merasakan pusing dan dia pingsan, makanya diperbolehkan untuk pulang lebih awal. Dia juga sudah minta dijemput oleh Raka, namun Raka tidak menjawab pesan dari Sally. Ternyata selama ini mereka juga sudah sering tidur bareng, entah di kosan Raya ataupun di kosan Sally.
Melihat kejadian itu, Sally menghubungi ibunya dan dia ingin minta pindah kosan dan minta dicarikan kosan yang lebih dekat dengan pabrik tempat ia bekerja. Halo ibu, ucap Sally yang terbata-bata. Iya nak, ada apa? Bu, cariin Sally kosan baru ya. Memangnya kenapa nak? Gak apa-apa bu, kalau ibu gak bisa Sally akan cari sendiri aja deh bu. Akhirnya Sally pun mencari kosan baru sendiri dengan menggunakan motornya. Sudah mencari kosan yang sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia menemukan sebuah kosan yang berada dekat dengan tempatnya bekerja. Hari itu, Sally memindahkan barang-barang yang ada di kosan lamanya menuju ke kosan baru. Singkat cerita, Sally sudah menempati kosannya yang baru, sedangkan Raka dia tinggal bersama dengan Raya di kosan Raya. Karena kosan yang ditempati Sally itu akan ditempati oleh saudara pemilik kosan itu. Apalagi Raka juga tidak bisa untuk membayar kosannya karena dia masih menganggur. Sally benar-benar tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat dan juga kekasihnya itu. Dadanya terasa sesak jika mengingat semua kejadian itu. Sangat sakit bagaikan tersayat-sayat. Ternyata sekarang Sally mengekos dekat dengan kosannya milik Dwi. Jadi Sally punya teman untuk curhat dan kalau ada apa, ada temannya yang setia menemaninya itu. Sekarang Sally lebih jadi sering murung di kamarnya dan juga melamun. Apalagi kalau berangkat bekerja, hawanya malas untuk berangkat. Di kerjaan juga Sally lebih sering melamun hingga ditegur oleh atasan. Dan saat libur kerja, Sally nongkrong di kafe favoritnya yang berada dekat dengan pabrik. Dia pergi ke kafe itu sendirian karena ingin menenangkan dirinya yang sedang kabut itu. Dia memesan segelas jus jeruk kesukaan dirinya dan juga cemilan ringan seperti kentang goreng. Meskipun berada dalam keramaian, Sally merasakan kalau dirinya ini sedang hampa dan sepi. Sally di kafe itu sedang melamun dan tiba-tiba saja ada seorang yang datang mengagetkannya. Sally, ucapnya dengan menepuk pundak Sally. Siapa ya? Tanya Sally yang masih belum bisa mengingat. Masa kamu lupa sih sama aku? Coba perhatikan baik-baik. Lina kan kamu? Iya Sel, aku Lina. Ya ampun Lina, aku pangling sama kamu. Sini duduk, kita udah lama gak ketemu. Lina adalah dulu teman sebangku sekolah waktu mereka duduk di SMP. Memang banyak perubahan pada diri Lina. Sekarang dia jauh lebih cantik, membuat Sally pangling. Kamu ngapain sendirian di kafe? Melamun lagi, ucap Lina. Iya nih lagi galau. Hari ini masih galau-galau aja. Sally pun menceritakan semua yang terjadi pada dirinya kepada Lina. Memang sejak dulu Lina merupakan temannya yang dipercaya, jadi dia berani untuk menceritakan semua yang telah dialaminya. Jadi aku diselingkuhin pacar aku, Lin. Selingkuhannya sahabat aku sendiri. Kamu tahu kan si Raya? Dia tidur bareng sama Raka di kosan aku, Lin. Mereka mengkhianatiku. Raka si pengangguran itu? Iya, Lin. Mendengar ceritanya dari Sally membuat Lina ikut tersulut emosi karena Raka pengangguran selama hidupnya sudah dibiayai oleh Sally. Tapi dia tidak bersyukur, malah mengkhianati dan menyakiti temannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Kurang ajar sekali mereka, Sel. Kamu gak boleh diam saja begini, Sel, ucap Lina. Iya, Lin. Aku juga ingin balas dendam kepada mereka untuk menebus rasa sakit hatiku ini. Ya sudah, ayo ikut aku bantu kamu, ucap Lina. Sally hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Lina. Mereka naik mobil Lina untuk pergi ke suatu tempat yang letaknya berada di pelosok. Perjalanan mereka sekitar 1 jam dengan melewati perhutanan dan perkebunan teh yang ada di kanan kiri. Kita mau kemana sih, Lin? Kita mau pergi ke dukun. Dukun? Iya, dukun. Ini bisa membantu kamu. Dulu juga aku membalas sakit hatiku kepada mantan dan dia sekarang gila. Mendengar apa yang diucapkan oleh Lina, Sally sedikit takut dengan apa yang akan terjadi. Namun rasa takutnya itu sudah terkalahkan oleh dendam dan sakit hati yang ada di dalam hatinya. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah rumah gubuk yang berada di tengah hutan. Rumah itu berdiri sendiri di tengah hutan tanpa ada rumah yang lain yang berada di sampingnya. Keduanya pun turun dari mobil. Langkah Sally sedikit terbata karena takut masuk ke dalam rumah itu.
Rumahnya terlihat tidak terurus dan angker, apalagi terdengar suara hewan-hewan yang ada di tengah hutan yang saling bersahutan. "Permisi." "Iya, masuklah," ucap Badukun dari dalam. "Aku sudah tahu apa maksud kedatangan kalian ke sini," ucapnya kemudian. Sally pun kaget mendengar apa yang diucapkan oleh dukun itu. "Iya mbah, bantu temen aku ini mbah, dia katanya sakit hati." "Kamu bisa pelet laki-laki itu," saran mbah dukun. "Pelet?" "Iya, pelet. Kamu bisa menggunakan pelet darah haid," jawab mbah dukun. Mendengar kalimat pelet darah haid membuat Sally merasa jijik karena masa iya ada pelet dengan menggunakan darah haid. "Bagaimana caranya mbah?" tanya Sally yang penasaran. "Kamu ajak ngobrol laki-laki itu, lalu kamu buatkan kopi hitam. Kemudian kopi hitam itu kamu campur dengan tetesan darah haid milikmu ke dalam gelas kopi hitam itu. Darah haid yang kamu teteskan pada gelas itu pun harus darah haid dari pertama. Jangan darah haid dari kedua ataupun seterusnya," ucap mbah dukun. Sally mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh mbah dukun. Dia mengangguk pertanda bahwa dia mengerti. Kemudian mbah dukun memberikan secari kertas yang bertuliskan sebuah mantra. "Bawalah kertas ini dan bacakan saat kamu sedang mengaduk kopi hitam itu," ucap mbah dukun. "Baik mbah, akan saya lakukan kalau saya datang bulan," ucap Sally. "Lalu bagaimana dengan sahabat saya itu mbah? Saya juga ingin balas dendam kepadanya." "Apakah kamu ada foto sahabat kamu itu?" tanya mbah dukun. Kebetulan Sally mempunyai foto bersama dengan Raya di dalam dompetnya. "Ini mbah, ada." Mbah dukun pun merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar. Foto Raya sahabatnya Sally itu diikat dengan sebuah boneka pocongan. Lalu foto Raya ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum. Mulutnya terus berkomat-kamit sambil menutupkan kedua matanya. Sally dan Lina saling menggenggam tangan karena takut suasananya semakin mencekam saat mbah dukun mulai merapalkan mantranya. Tiba-tiba datang hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat Sally dan Lina tubuhnya merinding. Sebuah kain hitam yang menempel di dinding itu pun bergerak-gerak dengan sendirinya. Ruangan itu tiba-tiba bau anyir darah seperti bau bangkai. Keduanya pun menutup hidungnya masing-masing karena tidak kuat mencium aroma itu yang sangat menyeruak ke dalam hidung mereka. "Lin, aku takut," ucap Sally berbisik di telinga Lina. "Iya sama, aku juga takut," jawab Lina. Beberapa menit kemudian mbah dukun mulai membuka kedua matanya kembali dan menyelesaikan ritualnya. "Bawalah boneka ini dan kamu kubur di depan rumahnya," ucap mbah dukun. Sally menerima boneka pocongan itu dengan tangan yang gemetaran. Setelah selesai, Sally dan Lina pun membayar mahar kepada mbah dukun. Tanpa berbicara sepatah kata pun, mereka pun bergegas keluar dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di kosan, Sally dibantu oleh Lina untuk menguburkan boneka pocongan itu di depan kosannya. Hari-hari berlalu, Sally mendapat kabar dari teman tetangga kosannya dulu kalau Raya sedang sakit parah dengan keadaan wajahnya yang berjerawat penuh nanah. Perutnya membesung seperti orang hamil dan matanya juga melotot. Hingga pada akhirnya Raya meninggal dunia. Dan saat sedang dimandikan jenazahnya Raya ini, semua jerawat dan nanahnya yang ada di wajahnya itu seketika menghilang dan wajahnya kembali mulus. Bahkan perutnya pun mengecil dengan sendirinya. Saat itu Sally ikut bertakziah ke kosannya si Raya dengan ditemani oleh Lina. Di sana juga terdapat mantan kekasihnya Sally yaitu Raka. Namun tidak terdapat raut kesedihan pada wajahnya Raka saat jenazahnya Raya dimandikan dan disolatkan. Sally ikut mengantarkan jenazah Raya ke tempat peristirahatan terakhir, ke pemakaman yang ada di depan kosannya dengan beberapa tetangga sekitar dan teman-teman serta orang tua yang datang. Singkat cerita, di mana hari pertama Sally haid, dia menelpon Raka dan menyuruhnya untuk datang ke kosannya yang baru. "Halo Rak." "Iya halo Sel, ada apa?" "Kamu bisa datang ke kosan aku yang baru nggak? Aku kangen sama kamu." Bisa Sel, dengan senang hati. Kamu Sherlock ya tempat kosan kamu yang baru." Raka saat ini tinggal di kosan Raya. Dia menghabiskan kontrak kosannya Raya yang 1 bulan lagi akan habis. Sesaat kemudian, akhirnya Raka sampai juga di tempat kosannya Sally yang baru.
Sel? Iya, sini masuk, silakan duduk dulu. Iya Sel, makasih ya, kamu udah maafin aku kan Sel? Tanya Raka. Sally hanya tersenyum kecut kepada si Raka. Sebenarnya dia sangat malas untuk menatap wajah Raka kembali. Namun ini demi rencana yang ditunggu, dia pun akhirnya berpura-pura baik kepada Raka. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan kamu bahas lagi, ucap Sally pura-pura. Oh iya, aku bikinin minum dulu ya. Aku mau bikin kopi kesukaan kamu. Gulanya 2 sendokan seperti biasa. Raka benar-benar sumringah dengan perlakuan Sally kepadanya setelah berbulan-bulan dia tidak pernah bertemu dengan Sally. Sally masuk ke dalam untuk membuatkan secangkir kopi hitam dengan takaran gula 2 sendok. Lalu dia memeraskan darah haid dari pembalut ke dalam kopi hitam itu dan mengaduknya dengan membacakan mantra yang waktu itu sudah diberikan oleh Mbak Dukun. Dengan khusyuk Sally merapalkan mantranya dan mengaduk kopi itu. Sesaat kemudian Sally datang ke ruang tamu dengan membawa secangkir kopi hitam. Ini silakan diminum dulu kopinya Rak. Makasih ya Sel, kamu baik banget. Raka menyeruput kopinya dengan perlahan karena kopi yang dibikin oleh Sally itu masih mengepulkan asap. Gimana? Enak gak kopi buatan aku? Enak dong, manisnya juga pas, jawab Raka. Singkat cerita, Raka selalu datang ke kosannya Sally, bahkan dia juga selalu mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Sally. Bahkan saat Raka disuruh bekerja oleh Sally pun, dia pun akan mau. Beberapa bulan kemudian, Sally memutuskan untuk pulang kampung dan keluar dari kerjaan yang di kota. Dia pulang kampung ke rumah kedua orang tuanya karena dia izin mau ikut kerja dengan Lina di Kalimantan. Saat pulang kampung juga, Sally menceritakan semua yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, Sally mau kerja ikut Lina ke Kalimantan, boleh nggak? Kalau itu kemauan kamu, ibu bapak tidak melarang kamu. Asal itu terbaik buat kamu, nak, jawab bapaknya. Iya Sel, ibu juga ngizinin kamu kok, jawab ibunya. Akhirnya kedua orang tuanya pun mengizinkan Sally untuk pergi ikut kerja ke Kalimantan dengan temannya yaitu si Lina. Makasih ya Bu, Pak, Bapak Ibu sudah mau ngertiin keadaan aku. Sally ini anak semata wayang, jadi apa yang diinginkan oleh Sally selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Raka mencari Sally ke sana kemari, sampai akhirnya Raka ikut pulang kampung ke rumah ibu dan kakaknya. Dia seperti orang gila. Setiap di depan rumah, dia selalu mengganggu perempuan yang seusia dengan Sally. Bahkan dia juga mengejar perempuan itu, membuat perempuan yang dikejar itu ketakutan. Karena yang ada di bayangan matanya, Raka melihat perempuan itu adalah Sally. Sampai ibu dan kakaknya yang malu melihat keadaan Raka, bahkan dia sampai ingin bunuh diri. Pernah saat itu, Raka membentak ibunya dengan kata-kata yang kasar, membuat hati ibunya sakit dan meneteskan air mata. Kakaknya pun yang mendengar bentakan Raka kepada ibunya, dia menampar Raka dengan keras. Sudah, cukup. Kalian jangan bertengkar, ucap ibunya Raka. Ibu dan kakaknya pun sudah membawa ke orang pintar, namun katanya Raka tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Raka pun dibawa ke rumah sakit jiwa karena kelakuannya sangat meresahkan saat di rumah. Sedangkan sekarang Sally merasa puas karena rasa sakit hatinya telah terbalaskan. Sally selalu menghubungi orang tuanya untuk mencari tahu keadaan kabar dari Raka. Karena sebelum berangkat ke Kalimantan, Sally menitip pesan kepada kedua orang tuanya untuk memantau perkembangan si Raka. Hingga setahun kemudian, Sally mendapat kabar kalau Raka sudah meninggal dunia. Dia meninggal karena berantem dengan pasien rumah sakit jiwa. Mereka saling pukul dengan menggunakan tongkat besi. Lawannya itu memukul kepala Raka dengan kuat, membuat Raka meninggal di tempat. Sedangkan Sally, dia sampai sekarang belum menikah, bahkan susah untuk mencari pasangan. Bahkan semua laki-laki seperti malas jika memandang si Sally. Orang tuanya juga sudah menjodoh-jodohkan Sally dengan anak beberapa teman bapak dan ibunya. Namun semuanya menolak untuk dijodohkan dengan Sally. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir.
Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.